Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku yang saya sayangi dan saya cintai, kelas 10 IPA 3 sampai dengan IPA 5, kali ini saya akan memberikan materi tentang teks eksposisi atau juga bab kedua pada Bahasa Indonesia kelas 10. Yang pertama kita buka dulu kode yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Nah, di sini ada kata pendapat. Nanti akan saya bahas lebih detail perbedaan pendapat atau opini dengan argumentasi. Intinya adalah kalian dapat mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Kita bahas dulu yang paling atas, yaitu menginterpretasikan isi teks eksposisi. Nanti juga akan kita bahas apa sih interpretasi itu. Pada menginterpretasikan isi teks eksposisi ini dibagi jadi dua, yaitu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Tesis itu apa, argumen itu apa, rekomendasi itu apa, nanti dibahas secara detail. Yang jelas, kalian harus bisa mengidentifikasi tesis itu apa, argumen, dan rekomendasi. Di bawahnya ada membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Saya rasa fakta dan opini kalian sudah paham, tentang dua jenis ini. Fakta itu apa, opini itu apa, saya yakin sudah paham. Insya Allah sudah paham. Kemudian mengembangkan isi teks eksposisi. Detailnya adalah melengkapi tesis dengan argumentasi. Tesisnya dibuat atau dilengkapi, didukung dengan argumentasi. Seperti apa? Nanti dibahas. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Jadi, ini seperti ada bahan teks eksposisi, kemudian kalian ceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Itu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nanti dibahas secara detail struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi. Oke? Struktur eksposisi dan juga kebahasaan teks eksposisi. Yang terakhir, menyusun teks eksposisi, menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Lebih detailnya nanti dibahas perbedaan gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Yang terakhir, menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Itu yang kalian yang kalian bisa kuasai pada materi teks eksposisi ini. Oke, langsung saja kita menuju ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari teks eksposisi. Pengertian apa? Pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Yang saya bahas dulu adalah eksposisinya, belum ke teks eksposisinya. Jadi eksposisi, kata eksposisi secara etimologi. Apa sih etimologi? Jadi etimologi itu termasuk ke dalam
Oke, lanjut lagi. Yang pertama adalah etimologi. Etimologi adalah asal usul kata. Jadi apa sih etimologi? Etimologi adalah asal usul kata. Eksposisi secara etimologi atau secara asal usul kata adalah exposition. Ini secara etimologi adalah exposition. Dari mana kata exposition itu muncul awal mulanya? Jadi awal mulanya itu dari bahasa Latin. Paham ya? Eksposisi secara etimologi dari bahasa Latin yaitu exposition, bukan dari bahasa Inggris. Oke, secara etimologi sudah saya jabarkan. Kemudian secara pengertian, teks eksposisi adalah teks yang menyajikan informasi berupa ilmu pengetahuan, di dalamnya berisi tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Oke. Teks eksposisi adalah teks yang menyajikan informasi berupa ilmu pengetahuan berupa atau isinya adalah tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Itu pengertiannya. Lanjut kita bahas ke KD yang paling atas, yaitu menginterpretasikan isi teks eksposisi. Saya bahas dulu kata dari interpretasi. Menginterpretasikan isi teks eksposisi. Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, dan pandangan teoritis. Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, dan pandangan teoritis. Jadi, menginterpretasikan isi teks eksposisi adalah kalian harus bisa memberikan kesan atau pendapat atau pandangan teoritis pada teks eksposisi. Itu yang kalian harus kuasai, yaitu dapat memberikan kesan, pendapat, serta pandangan teoritis pada teks eksposisi. Paham ya? Kemudian saya bahas yang ini, tesis, argumentasi, dan rekomendasi. Saya mulai dari tesis dulu. Tesis itu apa itu? Tesis adalah pernyataan yang berupa teori didukung oleh argumen. Oke, jadi tesis adalah pernyataan yang berupa teori
berupa teori. Oke, lanjut lagi. Jadi tesis adalah pernyataan yang berupa teori didukung oleh argumen. Argumen itu berbeda dengan opini. Bedanya apa? Langsung aja kita bahas. Argumen adalah unsur penjelas untuk mendukung tesis atau pernyataan. Oke. Jadi fungsi dari argumen adalah untuk mendukung dari tesis. Oke. Fungsi dari argumen adalah mendukung tesis. Struktur yang ketiga adalah rekomendasi. Rekomendasi itu apa? Rekomendasi adalah saran yang disebut dapat dipercaya. Saran yang disebut dapat dipercaya. Jadi ada 3 struktur utama pada teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis, kedua adalah argumen, dan yang ketiga adalah rekomendasi. Paham ya? Ada 3 struktur ini. Saya jabarkan perbedaan argumen dengan opini. Opini itu sendiri itu apa sih? Opini itu jelas bukan fakta. Opini itu jelas bukan fakta. Kalau argumen, fakta apa bukan itu? Argumen bisa menjadi fakta jika dapat dipertanggungjawabkan bahasanya. Jadi argumen dapat menjadi fakta, opini pun bisa menjadi fakta, tapi opini jelas bukan fakta, itu ya. Kenapa? Karena belum bisa dibuktikan kebenarannya. Argumen bisa dibuktikan nggak kebenarannya? Bisa. Dibuktikan dengan tesis. Contohnya seperti ini. Contoh. Ini tesis ya, tesisnya dulu. Contoh tesis. Hukum di Indonesia hukum di Indonesia diatur pada undang-undang. Jadi siapa saja yang salah harus menerima hukuman. Oke, ini adalah tesis. Tesis ini berupa pernyataan. Hukum di Indonesia diatur pada undang-undang. Ini real ya, fakta ya. Jadi siapa saja yang salah harus menerima hukuman. Secara penulisan ini fakta atau pernyataan. Tetapi pernyataan ini perlu didukung dengan argumentasi. Jadi pernyataan ini perlu didukung dengan argumentasi. Titik. Ini argumentasinya. Tetapi selama ini masih ada beberapa hukuman yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Oke, ini adalah argumentasi mendukung dari tesisnya. Apakah ini termasuk ke dalam bukan fakta? Tentunya perlu dibuktikan kebenarannya. Lalu apa sih opini? Opini, contoh opini ya.
contoh opini. Contoh opini. Pak Pandu mungkin sedang pusing. Oke, ini adalah opini. Ini kalimat ini tidak bisa diawali oleh tesis. Tesisnya bingung ketika menggabungkan dengan kalimat ini. Pak Pandu mungkin sedang pusing. Jika diawali dengan tesis, maka saya sendiri pun bingung. Tesisnya apa sih ya gitu. Jadi ini benar-benar bukan fakta gitu. Sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Oke, paham ya perbedaan antara argumentasi dan opini. Kalau belum paham silakan WA saja. Struktur sudah, kemudian lanjut ke mana ya tadi ya? Ke kaidah bahasa. Kaidah bahasa teks eksposisi. Yang pertama, terdapat fakta dan opini. Dalam teks eksposisi, yang pertama pasti ada fakta dan opini. Oke, ada fakta dan opini. Ini satu kesatuan menjadi teks eksposisi. Lalu ketika ada pertanyaan, teks eksposisi termasuk ke dalam teks fakta atau teks opini sih Pak gitu. Tidak bisa dijawab dengan fakta, tidak bisa juga dijawab dengan opini. Kenapa? Karena belum dibuktikan kebenarannya secara ilmiah gitu ya. Jadi ketika buat teks eksposisi sudah bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, maka dianggap teks eksposisi adalah fakta. Ketika buat teks eksposisi kebenarannya itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka masuknya adalah opini. Paham ya? Jadi dalam teks eksposisi itu ada fakta dan opini. Saya tidak perlu jelaskan lebih detail. Saya yakin kalian sudah paham fakta itu seperti apa, opini itu seperti apa gitu. Kalau mau lebih detail silakan WA saya. Kemudian yang kedua adalah makna leksikal. Apa sih makna leksikal? Jadi makna leksikal itu adalah makna kamus. Makna kamus. Maksudnya gimana Pak? Contoh. Ada kata apa ya? Kertas. Pengertiannya apa gitu? Pengertiannya itu diambil dari kamus. Maka masuknya adalah makna leksikal. Kalau pengertiannya tidak diambil dari kamus, maka masuknya adalah gramatikal. Paham ya? Kemudian yang ketiga, makna adjektiva atau kata sifat. Yang keempat adalah afiksasi. Afiksasi itu apa? Afiksasi itu adalah imbuhan. Afiksasi adalah imbuhan. Afiksasi itu ada 4 jenisnya. Yang pertama adalah prefix atau awalan. Yang pertama adalah prefix atau awalan.
Prefix berjalan. Kata dasarnya adalah jalan. Prefiksnya adalah ber. Ini adalah prefiksnya. Prefiksnya ber, gitu ya. Prefiksnya ber atau awalannya ber, kata dasarnya adalah jalan. Kemudian jenis yang kedua adalah infix. Infix atau sisipan. Contoh. Waduh, salah. Contoh. Telunjuk, gemetar, dan gerigi. Sisipannya mana? Sisipannya adalah EL. Sisipannya adalah EL. Kata dasarnya adalah tunjuk. Gemetar, sisipannya apa? Sisipannya adalah EM. Kata dasarnya apa? Getar. Gerigi, sisipannya apa? ER. Kata dasarnya apa? Gigi. Yang jadi pertanyaan ini, sisipannya adalah EM. Kalau contohnya adalah memeras, ini bukan termasuk ke dalam infix atau sisipan, tapi termasuk ke dalam prefiks. Prefiksnya adalah me. Meskipun di sini ada em, gitu ya. Kalau ini em-nya dijadikan infix, nggak mungkin bisa, karena kata dasarnya adalah meras itu. Jadi infix itu bukan kata dasar, tapi sisipan. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah sufiks atau akhiran. An, kan, i. Sufiks an, kan, i. Contohnya peduli. Oh, bukan, maaf. Jualan. Jualan. Contohnya adalah jualan. Ini termasuk ke dalam sufiksnya. Sufiksnya adalah an atau an. Kata dasarnya adalah jual. Itu ya. Nih. Kata dasarnya jual, ada sufiks atau akhirannya an. Jualan. Jualan bukan kata dasar, karena terdapat sufiks. Kata dasarnya adalah jual. Kemudian D, konfiks. Konfiks. Konfiks itu gabungan antara awalan dan akhiran. Akhiran. Jadi konfiks itu gabungan antara awalan dan akhiran. Contohnya melukai. Awalannya adalah akhirannya adalah i. Kata dasarnya adalah luka. Konfiks melukai. Oke, melukai bukan kata dasar. Kata dasarnya adalah luka. Luka ini ada awalannya ada akhirannya i, maka jadinya adalah konfiks. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor 5. Nomor 5 yaitu kalimat aktif. Nomor 5,
Nomor 5 yaitu kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif. Apa sih kalimat aktif transitif? Jadi ciri-ciri kalimat aktif transitif itu yang pertama adalah membutuhkan objek. Yang kedua, nggak rajin ya. Yang kedua, kata kerja imbuhan mo atau terdapat prefiks mo. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri yang ketiga, semua kalimat bisa diubah menjadi kalimat pasif. Itu ya. Ciri yang pertama adalah membutuhkan objek, kemudian yang kedua adalah kata kerja imbuhan prefiks mo. Semua kalimat bisa diubah menjadi kalimat pasif. Ini adalah ciri dari kalimat aktif transitif. Contoh, kalimat. Contoh, Bapak memperbaiki pintu. Contoh, Bapak memperbaiki pintu. Bapak subjeknya, memperbaiki predikatnya, pintunya adalah objek. Kalau objeknya dihapus, nanti kalimatnya jadi apa ya? Jadi kurang jelas itu. Memperbaiki apa sih gitu. Jadi kalimat aktif transitif itu pasti membutuhkan objek. Objeknya adalah pintu. Ini prefiksnya mo. Paham ya? Jadi ciri-cirinya ada prefiks mo dan ada objek. Contoh yang kedua, Pak Pandu mengerjakan tugas. Pak Pandu itu subjeknya, mengerjakan itu predikatnya, tugasnya adalah objeknya. Ini prefiksnya, ini objeknya. Pasti kalimat aktif transitif itu ada prefiks mo. Paham ya? Paham. Kemudian yang keenam, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif itu kebalikannya dari kalimat aktif transitif. Ciri-cirinya pasti kebalikannya. 1. Tidak membutuhkan objek. 2. Kata kerja imbuhan berkan, kemudian kean. Yang ketiga, semua kalimat tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Ini kebalikannya dari kalimat aktif transitif. Kalau ini Bapak memperbaiki pintu, Pak Pandu mengerjakan tugas, ini bisa dilihat
pasif. Pak Pandu mengerjakan tugas bisa dijadikan kalimat pasif. Contohnya, kalimat pasifnya. Tugas dikerjakan Pak Pandu. Oke, ini bisa dijadikan kalimat pasif. Jadi, kalimat aktif transitif itu bisa diubah menjadi kalimat pasif. Kalau ini adalah kalimat aktifnya, kalau ini adalah kalimat pasifnya. Tetapi kalau kalimat aktif intransitif itu tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya gini, contoh Pak Pandu sedang berlari. Contohnya, Pak Pandu sedang berlari. Pak Pandu ini subjeknya, sedang itu predikatnya, berlari itu keterangan itu. Ini nggak membutuhkan objek, mau berlari dimanapun nggak perlu juga dikasih objek. Ya, Pak Pandu sedang berlari. Berlari ini tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Kalimat pasif ya. Berlari Pak Pandu sedang, nggak bisa gitu. Terlari Pak Pandu sedang, nggak bisa. Jadi kalimat ini tidak dapat dirubah menjadi kalimat pasif. Kalau kalimat tidak dapat dirubah menjadi kalimat pasif, maka masuknya kalimat aktif intransitif. Contoh yang kedua, Pak Pandu tersenyum. Pak Pandu tersenyum. Ini tidak membutuhkan objek kalimat ini. Kalimat ini tidak membutuhkan objek dan kalimat ini tidak dapat dirubah menjadi kalimat pasif. Tersenyum Pak Pandu nggak bisa. Itu ya. Oke, itu termasuk ke dalam kaidah bahasa dari teks eksposisi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang mau tanya silakan tanya langsung saja di GC maupun lewat WA. Dipersilakan, dan saya mohon maaf karena suara saya mungkin diwarnai dengan suara-suara lain gitu karena kondisi rumah sedang ramai. Oke, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan juga tetap semangat. Mohon maaf juga kalau apa yang saya sampaikan kurang jelas suaranya, mohon maaf sekali. Tapi saya sudah berusaha suara saya keras supaya terdengar oleh kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.